Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang fokus sama dengan mengabaikan. Penting sekali kita mengerti betul tentang arti daripada fokus dan kenapa fokus itu penting, Saudara. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebetulnya hidup kita ini dipengaruhi atau ditentukan oleh fokus kita. Bahkan itu sangat berpengaruhi bagi masa depan kita, Saudara. Ketika kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat kita susah, maka yang ada hanyalah komplain, Saudara. Yang ada hanyalah mengeluh, menggerutu. Bahkan seringkali kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kok hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya mengalami kesusahan? Kenapa apa yang saya bikin selalu salah di mata orang? Itu karena fokus kita salah, Saudara. Itu hanya sekedar menimbulkan suasana hati yang tidak enak, Saudara. Hilangnya damai sejahtera, hilangnya sukacita, yang ada hanyalah kita seringkali berpura-pura, Saudara. Karena fokus kita salah. Sebaliknya, Saudara, sedangkan kalau kita fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita alami, kasih-Nya, rahmat-Nya yang selalu baru. Ratapan katakan, Saudara, kita pasti akan mengalami yang namanya ketenangan, ketentraman. Hidup kita pasti menyenangkan, Saudara. Ya memang dalam kita mengiring Tuhan tidak semulus apa yang kita pikirkan, Saudara. Tidak seindah apa yang kita pikirkan. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh fokuskan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, Saudara, bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Rasul Paulus memberikan teladan yang baik dalam Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa, Saudara. Paulus melepaskan semua apa yang menjadi masa lalunya, keterikatannya di masa lalu. Dia melepas semuanya. Bahkan firman Tuhan katakan, Saudara, setiap jabatan, pangkat, Saudara, dia anggap semua itu sampah. Kenapa, Saudara? Karena dia telah memperoleh Kristus yang adalah segala-galanya dalam hidup ini. Makanya dia katakan juga, Saudara, dalam ayat 13 dan ayat 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, melupakan, mengabaikan, atau tidak mau melihat ataupun mengingat kembali di masa-masa yang lalu. Hal-hal yang mengintimidasi kita, hal-hal yang membuat kita lemah, hal-hal yang membuat kita putus asa, Saudara. Dari sini kita belajar bahwa reaksi-reaksi yang timbul dalam diri kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita fokuskan. Apa yang kita fokuskan itu pasti berkembang, Saudara. Kalau kita fokus kepada masalah kita, masalah itu ya akan berkembang. Kalau kita fokus kepada kebangkrutan kita, kita nggak akan pernah bangkit, Saudara. Kalau kita fokus kepada kegagalan kita nggak akan jadi orang yang menang. Itu sebabnya, Saudara, kalau kita fokus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak berguna itulah otomatis ya akan berkembang, Saudara. Demikian, Saudara, dan pada akhirnya itu semua akan menguasai hati, pikiran, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang hanya melihat situasi atau keadaan yang semuanya negatif, Saudara. Hidup kita tidak akan pernah berkembang, tetapi hal yang demikianlah yang akan berkembang, Saudara. Jadi mari, Saudara, kita mau berpikir yang positif. Kita mau mengabaikan segala sesuatu yang merintangi kita, yang membatasi kita, untuk kita tetap terus berlari, untuk tetap terus kita berjalan maju, Saudara, untuk kita memperoleh sebuah hadiah. Saudara, setiap orang pasti senang ketika dia mendapatkan hadiah. Setiap orang pasti akan bergembira, Saudara, ketika mengalami seperti apa yang menjadi iman daripada Rasul Paulus. Dia berlari
sedemikian rupa untuk memperoleh hadiah. Dari siapa saudara? Dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi setiap kita dan memberikan segala sesuatu bagi setiap saya dan saudara. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan hidup dari sisi rohani maupun dari sisi jasmani, saudara. Kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita alami. Kita akan mengalami yang namanya kesehatan, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Kalau pikiran hati kita sehat, otomatis kekuatan kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Intinya, saudara, semua fokus kita akan menentukan kualitas hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sekalipun situasi, kondisi di sekitar kita tidak menyenangkan, tetapi kalau ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati berkat dan janji-janji daripada firman Tuhan. Saudara, apapun yang kita hadapi, yang membuat kita lemah, yang membuat kita takut, yang membuat kita putus asa, Rasul Petrus berkata begini, saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Singa yang mengaum-ngaum. Apa yang menjadi singa yang mengaum-ngaum dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, yang kita jalani hari-hari ini? Media sosial, informasi-informasi, berita-berita yang dikemas sedemikian rupa yang membuat pikiran kita terganggu, yang membuat fokus kita beralih dari Tuhan kepada hal-hal yang duniawi tadi, saudara. Notifikasi-notifikasi yang ada di handphone kita itu bisa membuat kita beralih dari Tuhan kepada hal-hal tersebut, sehingga kita tidak menikmati kemenangan daripada Tuhan, dari keselamatan, dari kelepasan, dari kemerdekaan, kembali kepada yang namanya keterikatan, saudara. Kita mau abaikan semua itu, saudara. Kita mau pandang kepada Yesus, karena Yesus senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita ingini, saudara. Memang ada waktunya, saudara. Tetapi ketika kita menanti dengan iman, kita menanti dengan kesungguhan hati, dengan firman Tuhan ada terus dalam hidup kita, percayalah, saudara, kemenangan lepas kemenangan akan menjadi bagian hidup saya dan saudara. Ayat terakhir, saudara, dalam Roma 8 ayat 18, di sana dikatakan penderitaan sekarang ini yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi hidup saya dan bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Setiap kita layak menerima kemenangan daripada Tuhan, asalkan kita mau fokus pandang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau abaikan setiap segala sesuatu yang merintangi, membatasi kita untuk kita senantiasa mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan yang begitu indah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang membawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu, dan membuat kami menikmati setiap janji-janji yang luar biasa daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami minta Roh Kudus ada dalam hidup kami, agar supaya setiap kami fokus kepada Tuhan. Kami mau selalu memandang kepada Tuhan, dan kami mau mengabaikan setiap hal-hal yang membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami putus asa, karena setiap kami mau menerima kemenangan yang pasti daripada Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini menikmati kemenangan dan keberkatan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.